Kapan Yesus diciptakan? Yesus tidak diciptakan. Kapan Yesus diciptakan? Menjawab umat yang gagal paham. Ulasan ini penting dan menarik supaya saudara-saudaraku dari luar kekristenan tidak memiliki gagal paham yang permanen. Silakan berkenan menonton sampai tuntas. Sebelumnya, mari kita simak, dengarkan, dan perhatikan penjelasan singkat jelas padat berikut ini. Kapan Yesus diciptakan? Yesus tidak diciptakan. Lalu Yesus ada di mana sebelum lahir? Ada bersama dengan Allah. Kalau Yesus Tuhan berarti ada dua Tuhan, yaitu Tuhan Allah dan Tuhan Yesus. Tidak. Mengapa bisa begitu? Yesus adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 2. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia, dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ada banyak orang-orang di luar kekristenan yang membuat komentar atau sekaligus melontarkan tuduhan bahwa orang-orang Kristen sangat picik, dangkal, dan miskin, sekaligus bodoh, tidak mengerti, gagal paham tentang keyakinannya sebagai orang-orang Kristen. Oleh karena apa? Oleh karena mengangkat atau membuat Yesus yang notabene hanya rasul, nabi, utusan, dan manusia biasa menjadi Tuhan atau Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin mengkonfirmasi dan menegaskan kepada kita apa yang menjadi komentar dan kesimpulan yang dilontarkan dan disampaikan oleh orang-orang di luar Kristen terkait dengan pengertian pemahaman yang seperti itu. Maka sesungguhnya atau yang sebenarnya, mereka lah yang gagal total, gagal paham, tidak mengerti tentang pribadi Yesus Kristus atau Sang Firman, Sang Logos tersebut. Saudara-saudara kami dari luar kekristenan, mereka tetap ngotot untuk tidak membuka dan mengerti, mencoba memahami fakta-fakta Alkitab yang menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus itu memiliki satu pribadi. Dan di dalam satu pribadi Yesus itu ada dua kodrat, tabiat, sifat, natur. Yaitu kodrat, tabiat, sifat, natur sebagai yang ilahi, kodrat, sifat, natur sebagai manusia. Itu sebabnya Alkitab sangat jelas dan akurat memberikan konfirmasi dan penegasan. Di dalam seluruh kitab-kitab Injil, termasuk juga nanti dari tulisan para rasul, sungguh menegaskan dalam konteks tertentu Yesus menyatakan dirinya dalam keadaan sebagai yang ilahi. Dan dalam keadaan tertentu pula Yesus menyatakan dirinya dalam keadaan sebagai manusia. Hal itu tidak menjadi sesuatu yang asing dan tidak perlu menjadi sesuatu yang memusingkan sekaligus membuat orang-orang Kristen menjadi ragu, bimbang, takut, cemas
dengan doktrin dan ajarannya terkait dengan pribadi Yesus Kristus. Jikalau di dalam Alkitab Yesus dinyatakan berpuasa, disunat, lapar, haus, berdoa, mengalami kematian, sudah pasti itu berbicara terkait dengan pribadi Yesus Kristus atau pribadi Sang Logos, Sang Firman dalam keadaannya sebagai manusia. Itu tuntas, clear, jelas, eksplisit, terang benderang, dan tidak ada keraguan sama sekali dalam konteks doktrin, ajaran, keyakinan, kepercayaan orang-orang Kristen. Karena itu bertitik tolak, bersumber dan berdasar dari fakta dan data Alkitab. Itu sebabnya ketika nanti kita membaca pernyataan Yesus, Bapa lebih besar daripada aku. Jangankan Bapa lebih besar daripada Yesus. Bahkan dalam waktu yang sangat singkat, malaikat lebih tinggi dari Yesus. Kalau begitu berarti Yesus lebih rendah dari malaikat, Yesus lebih rendah dari Bapa. Oh tidak. Itu terkait di dalam konteks momen saat tertentu. Dalam keadaan sebagai manusia, memang Bapa itu lebih besar dari Yesus, dan Yesus itu lebih rendah daripada malaikat. Tapi itu dalam waktu yang sangat singkat. Kitab Ibrani memberikan konfirmasi penegasan terkait dengan hal itu. Kapan Yesus diciptakan? Maka untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengerti dua sisi. Kalau yang dimaksudkan Yesus dalam keadaan sebagai manusia, Yesus itu buah rahim Maria, dikandung dan dilahirkan oleh Bunda Maria, yang ada di tengah-tengah dunia 33,5 tahun, sekitar 2000 tahun yang lalu. Keadaan sebagai manusia, ya memang itu dicipta, dibentuk. Tetapi yang kita percayai hakikat, substansi, inti dari Yesus itu adalah pribadinya sebagai Sang Logos, Sang Firman. Tentu dalam keadaan sebagai Firman, sebagai yang ilahi, Yesus itu tidak diciptakan. Justru segala sesuatu diciptakan oleh Sang Firman bersama Allah yang disapa dengan Bapa dan Roh Kudus. Itulah dalam istilah kekristenan disebut dengan Tritunggal Maha Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya tegaskan saat ini, Yesus dalam keadaannya sebagai yang ilahi tidak diciptakan, tetapi justru Allah mencipta segala sesuatu bersama Firman dan Roh-Nya. Yohanes 1 ayat 3 jelas berkata, segala sesuatu dijadikan oleh Dia, maksudnya oleh Firman, dan tanpa Dia atau tanpa Firman tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam konteks pengertian Yesus dalam keadaan sebagai Firman, dalam konteks itulah orang-orang Kristen meyakini, mempercayai bahwa Yesus itu adalah Firman, pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Dalam hakikat sebagai Firman yang adalah Allah, orang-orang Kristen meyakini kekekalan Yesus Kristus. Kalau begitu, apakah ada Tuhan Yesus dan Tuhan Allah? Saya mau kasih tahu, Tuhan dalam konteks merujuk kepada Yesus itu terkait dengan gelar, jabatan, fungsional, dan kepenguasaan. Sedangkan Tuhan adalah Allah terkait dengan eksistensi keberadaan sebagai pencipta alam semesta, langit, bumi, laut, beserta segala isinya.